Sekarang kita akan membahas tentang general state representation ya. Jadi setelah kita dapatkan state variable ya dari peneracaan massa dan energi jika ada sistem teknik kimia ya, kita bisa tuliskan gitu ya sistem persamaan atau state space model gitu ya, yang terdiri dari n persamaan persamaan differential order 1 ya. Jadi n buah persamaan differential order 1 yang menyatakan perubahan state variable terhadap waktu ya. Dan ini jika kita ketahui atau kita diberikan kondisi awal dari semua state variable ya pada T9 0 ya, atau pada T9 T0, kita bisa mensolve persamaan tersebut. Jadi secara umum kita punya hubungan output input sebagai berikut ya. Jadi ini Yn ini turunan ke n ditambah A1 kali Yn min 1 di turunan n min 1 ditambah ini sampai an min 1 y dot. Y dot ini turunan pertama, lalu ditambah an kali y ya, sama dengan u. Dan ini persamaan yang menyatakan hubungan antara output dan input dalam bentuk persamaan diferensial ya. Karena dia berorder n, maka dia punya n buah state variable ya, karena integratornya ada sebanyak n. Jadi sekarang kita definisikan state variabelnya itu x1-nya sama dengan y, x2-nya itu y dot, dan seterusnya ya, sampai xn sama dengan y n min 1. Jadi kita punya sebagai berikut ya, x1 dot sama dengan x2, x2 dot sama dengan x3, sampai x dot n min 1 sama dengan xn. Jadi persamaan terakhir, xn dot itu akan sama dengan minus an x1 kurang titik-titik sampai minus a1 xn ditambah u. Jadi ini state space representation itu dari n buah persamaan diferensial order 1. Jadi sekarang kita bisa tuliskan persamaan state space modelnya. X dot sama dengan ax plus bu, dengan x-nya itu x1 sampai xn merupakan vektor dari state ya, vektor dari state variable, kumpulan dari x1, x2, x3 sampai xn. Jadi misalkan yang tadi kita definisikan ya, saya bisa dapatkan matriks A sebagai berikut. Jadi A-nya itu bentuknya ini ya. Jadi dan perhatikan yang di baris terakhir ini merupakan persamaan terakhir yang kita punya ya, yaitu xn dot ya, sama dengan ini ya. Jadi kita punya matriks A bentuknya ini, lalu matriks B-nya karena input itu hanya terdapat pada persamaan akhir, jadi ini 0, 0, 0, 0, 0. Di bawahnya di baris terakhir pada baris ke n itu kasih 1 ya, karena U-nya itu hanya muncul di persamaan terakhir. Sekarang kalau misalkan kita punya output equation-nya itu y sama dengan x1, jadi cx ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan output yang general yaitu cx, c-nya itu akan berupa matriks atau vektor baris ya, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, karena outputnya itu x1. Jika outputnya x2, berarti 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Jadi kalau output ya tergantung kita mendefinisikan ini ya, sistemnya itu memiliki output yang mana ya, bisa berupa x1, bisa satu-satu ya, bisa x1 atau x2 atau x3 atau xn gitu ya, atau bisa kombinasi dari 2 atau 3 variabel ya, atau bisa muncul semua. Jadi tergantung ke kita mengidentifikasi sistem yang kita ingin modelkan itu punya berapa output atau berapa kontrol variabel. Sekarang kita coba mendefinisikan ya, kalau misalkan kita ingin mengubah gitu ya, dari persamaan diferensial, jadi ini persamaan diferensial yang kita punya, sekarang kita ubah menjadi persamaan fungsi alih ya. Ini kalau dengan fungsi alih berarti kita dengan mudah melaplace transform dia dengan kondisi awal semuanya 0. Jadi kita akan dapatkan, jadi ini kita laplace kedua ruas ya. Jadi saya akan dapatkan di sini fungsi alihnya ya, merupakan pembagian dari di sini kita punya fungsi pembilang denominator dan ini numeratornya di bawah ya. Jadi di sini saya punya kedua-duanya merupakan pangkat n ya, atas bawah. Jadi sekarang kita bisa merepresentasikan ya. Dari ini kan persamaan diferensialnya yang asalnya tuh yang ini ya.
Jadi kita punya persamaan diferensial dalam bentuk ini, kita nyatakan dalam bentuk fungsi alih. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin menyatakan dalam bentuk state space, itu bagaimana? Jadi kita mengkonvert dari fungsi alih ke bentuk state space yang bentuknya matriks tadi ya. X dot AX plus BU, YT sama CX plus DU. Nah, kalau misalkan kita mengkonvert dari fungsi alih ke state space itu bentuknya tidak tunggal. Ya, kalau kita mengkonvert dari state space ke fungsi alih itu bentuknya tunggal ya. Tapi kalau misalkan kebalikannya yang sekarang kita tinjau ya, dari fungsi input output YS per US kita ingin ubah ke state space model. Itu setidaknya ada 3 cara ya, ada 3 bentuk yang kita namakan dengan controllable canonical form, observable canonical form, dan diagonal canonical form. Nah, untuk yang controllable ya, kita mengconsider ya bentuk state space yang sebagai berikut. Jadi ini dengan mudah, ini seperti cara yang tadi kita definisikan ya. Jadi persamaan terakhir itu akan muncul di x dot xn dot ya. Jadi kita dapatkan persamaan yang kita namakan controllable canonical form ya. Jadi kita dapatkan bentuk yang sebagai berikut ya. Jadi ini persamaan state-nya itu yang di atas, lalu ini persamaan output-nya. Lalu yang kedua yang kita namakan dengan persamaan observable canonical form ini ya. Itu memiliki bentuk state space representation-nya sebagai berikut ya. Jadi ini yang di atas merupakan persamaan state equation-nya. Yang di bawah itu merupakan persamaan output-nya ya, dengan mengasumsikan output-nya itu sama dengan xn. Jadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Lalu yang terakhir kita punya yang namanya diagonal canonical form ya. Jadi ini kita langkah awal ya, kita pecah dulu fungsi alih yang kita punya, kita bagi ya, karena ini S pangkat N, di atas S pangkat N dan di bawah S pangkat N, nanti kita bagi, kita akan punya dalam bentuk B0 ditambah C1 dibagi S plus P1 plus C2 dibagi S plus P2 dan seterusnya. Jadi ini kita lakukan partial fraction ya, menjadi N buah suku. Jadi kita punya totalnya di sini ada N buah pole ya. Jadi di sini ada P1, P2, P3 itu sampai Pn ya. Dan selanjutnya dari sini jadi kita bisa menuliskan bentuk state space yang kita namakan diagonal canonical form sebagai berikut. Jadi diagonalnya itu berupa pole semuanya ya, kita kasih tanda minus. Dan ini matriks diagonal ya, jadi di atas dan di bawah matriks diagonal ini berupa 0 semuanya komponennya. Ini matriks A-nya dikalikan dengan X1 sampai Xn, lalu ini matriks B-nya itu menjadi 111U ya, kalikan U. Dan ini matriks outputnya ya, yang kita dapatkan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengkonvert dari fungsi alih ke state space, itu setidaknya ada 3 model state space yang bisa kita gunakan ya. Jadi sekali lagi, untuk mengkonvert dari fungsi alih ke state space model itu bentuknya tidak tunggal ya. Itu setidaknya ada 3 bentuk model yang kita pelajari di sini ya. Ada yang bentuknya kita namakan dengan controllable canonical form, observable canonical form, dan diagonal canonical form.